Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih alur dan proses berperkara khususnya di pengadilan agama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyudi, mahasiswa hukum keluarga Islam. Adapun alur dan proses berperkara di pengadilan agama, yang pertama ialah pendaftaran perkara. 1. Pihak berperkara datang di pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonannya, yang berupa belangko gugatan ataupun permohonan. Yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 6 rangkap. Yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Yang keempat, pihak berperkara membayar panjar biaya perkara. Yang terakhir, pemegang kas atau kasir mendatangi surat kuasa untuk membayar SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan dalam surat kuasa untuk membayar SKUM, kemudian menyerahkan tindakan pertama, surat kuasa untuk membayar. Adapun tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan, yang pertama ialah upaya perdamaian. Di sini setiap perkara wajib adanya upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat 2, 65, 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada perkara seperti cerai, gugat, dan talak. Adapun jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Pada hal ini, kedua belah pihak bebas untuk memilih hakim mediator yang telah tersedia di pengadilan agama. Apabila upaya mediasi ini berhasil, maka perkaranya pun ditutup dengan pencabutan perkara oleh penggugat atau pemohon, dan perkara dianggap selesai. Apabila upaya ini tidak terjadi perdamaian, maka perkara dilanjutkan kepada tahapan berikutnya, yakni tahapan kedua, yaitu ialah pembacaan surat gugatan penggugat. Surat gugatan selanjutnya ialah tahapan ketiga, jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, sesuai dengan pasal 150 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekonvensi gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Yang keempat, replik atau tanggapan penggugat. Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat. Yang kelima, duplik, yaitu tanggapan atau jawaban dari tergugat. Tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya dalam tahapan yang terakhir ialah putusan hakim. Pada tahapan ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding, dalam tenggang waktu 14 hari sejak dibacakan putusan. Apabila penggugat dan tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan kepada pihak yang tidak hadir.
dan putusan baru. Adapun tahapan terakhir ialah putusan hakim. Pada tahapan ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum, yakni upaya hukum banding, dalam tenggang waktu 14 hari sejak dibacakan putusan. Apabila penggugat ataupun tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut, dan putusan baru berkekuatan hukum. Demikianlah video presentasi tentang alur dan proses berperkara di Pengadilan Agama. Semoga presentasi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.